Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haran Febrian dengan NIM akhir 192 dari kelas 3D. Mungkin langsung saja saya akan mempresentasikan 20 istilah yang berkaitan dengan seni tari dan 5 yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama, tari rakyat, yaitu tari yang tumbuh secara turun-temurun dalam lingkungan adat masyarakat etnis atau berkembang dalam tradisi masyarakat. Yang kedua yaitu tari kebangsawanan, yaitu tari yang tumbuh secara turun-temurun di lingkungan bangsawan. Selanjutnya tari modern, yaitu jenis tari yang berkembang sejak abad 19 yang muncul karena kreasi terhadap ikatan-ikatan yang ketat dari tari klasik. Selanjutnya tari klasik, yaitu tari yang mencapai kristalisasi keindahan yang tinggi dan mulai ada sejak zaman feodal. Selanjutnya gambu, yaitu mengatasi suatu dalam Majapahit. Selanjutnya jaranan sandul, yaitu jaranan yang jika pemainnya kesurupan bisa mengobati orang sakit. Selanjutnya kalak, yaitu dipercayai dirasuki oleh arwah nenek moyang. Selanjutnya uden, yaitu kain yang berbentuk segitiga bermotif batik yang diikat pada kepala. Selanjutnya sumbing, yaitu aksesoris yang dipakai pada telinga pada orang yang nari. Selanjutnya gece, yaitu aksesoris yang dipakai pada leher. Selanjutnya Shivanata Raja, yaitu gelar kehormatan sebagai raja penari. Baik, satigen, yaitu sebuah kain panjang yang digunakan melingkari pinggul sampai perut yang berfungsi untuk mengencangkan dan merapikan jari. Selanjutnya sabuk, yaitu sebuah kain panjang yang digunakan setelah menggunakan stagen dan juga berfungsi sebagai hiasan. Yaitu boro-boro atau samir, yang disebut hiasan yang digunakan pada bagian depan kanan dan kiri dan terdiri dari 2 bagian. Selanjutnya jari, yaitu selembaran kain panjang yang digunakan melilit tubuh bagian bawah. Biasanya ini bermotif batik. Selanjutnya sambur, yaitu kain panjang yang digunakan untuk menari berbentuk selendang. Selanjutnya teblek, yaitu berbentuk seperti kuda yang berkepala raksasa. Yaitu selanjutnya cakep atau deger, yaitu hiasan yang digunakan pada pergelangan tangan. 19 gongseng, yaitu lonceng kecil yang digunakan pada pergelangan kaki. Dan yang terakhir andong seni, yaitu pertunjukan seseni tayub yang dipentaskan untuk ngamen. Sedangkan istilah yang berkaitan dengan pendidikan itu ada 5. 1. Eksplorasi, yaitu merupakan sebuah proses kreatif dalam menanggapi rasa, dan di sini berhubungan dengan pembelajaran IPA, yaitu belajar tentang rangsangan otak. Yang kedua, improvisasi, gerakan yang mempertimbangkan ruang, waktu, dan tenaga yang spontan yang diketahui. Di sini berhubungan dengan pembelajaran PJOK, yaitu Penjeskes, atau berhubungan dengan IPA, yaitu mengenai bagaimana menghitung ruang dan waktu. Selanjutnya imitatif, yaitu sebuah ungkapan ragawi dalam bentuk gerakan yang meniru binatang. Dengan itu ini kita dapat berhubungan dengan pembelajaran olahraga, yaitu penjas, itu menunjukkan tentang bagaimana gerakan binatang, dan berhubungan dengan IPA tentang gerakan binatang itu seperti apa, binatangnya itu macamnya seperti apa. Selanjutnya mimetis, ungkapan ragawi yang berbentuk gerakan yang memiliki tingkah laku manusia, yaitu di sini kita ketahui bahwa senam itu menirukan bahwa siswa itu menirukan seorang guru. Di sini maka masuk dekat mimetis. Baik, selanjutnya eblak, yaitu merupakan yang terakhir, berbentuk seperti kuda yang berkepala raksasa. Di sini berhubungan dengan SELB, yaitu dengan kesenian, yaitu bagaimana kita membuat kuda. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.